Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang saling menasihati dalam Islam. Apa sih saling menasihati itu? Saling menasihati itu ada 3. Yang pertama khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab yakni khotoba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kusuf, kemudian wukuf dan nikah. Kemudian saling menasihati dalam kebaikan yang kedua adalah tabligh. Tabligh berasal dari kata ballawa yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah, yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Syarat ketentuan khutbah. Syarat khotib. Yang pertama harus Islam, 2 baligh, 3 berakal sehat, 4 mengetahui ilmu agama. Syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca sholawat. 4. Berwasiat taqwa. 5. Membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. Ketentuan tabligh. Syarat muballigh. Yang pertama harus Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mendalami ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama harus bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis pada pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, ketentuan dakwah. Syarat da'i. Yang pertama harus Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.